Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Sehat semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Di pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai pajak pertambahan nilai ya teman-teman. Kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana menghitung kredit pajak untuk PPN dan PPNBM. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar untuk membuat faktur pajak, teman-teman ya. Jadi, untuk faktur pajak itu merupakan bukti bahwa PKP atau pengusaha itu sudah memungut pajak PPN-nya, teman-teman ya. Jadi dibuktikan dengan dokumen yang namanya faktur pajak. Nah, teman-teman hari ini akan belajar apa saja jenis-jenis faktur pajak, karena faktur pajak itu jenisnya tidak hanya satu ya teman-teman ya, ada beberapa yang nanti teman-teman perlu untuk ketahui. Nah, faktur pajak ini juga merupakan salah satu syarat teman-teman untuk pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh PKP atau pajak masukan ya teman-teman untuk bisa dikreditkan. Jadi kalau transaksi tidak ada faktur pajaknya, maka PKP tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Jadi dokumennya harus lengkap teman-teman untuk bisa mengkreditkan pajak masukan, untuk menjadi pengurang pajak keluaran yang sudah dipungut oleh PKP ya teman-teman ya. Jadi syaratnya harus ada faktur pajaknya. Oke teman-teman, kemudian fungsi faktur itu sendiri yaitu yang pertama untuk sebagai bukti pungut PPN ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada transaksi, kemudian PKP atau pengusaha itu memungut PPN-nya, maka dia harus terbitkan faktur pajak sebelum dia bisa setorkan pajaknya ke kantor pajak. Jadi harus ada fakturnya dulu teman-teman. Kemudian untuk faktur pajak itu juga sebagai bukti pembayaran PPN. Jadi sebelum PKP itu membuat surat setoran pajak ya, atau yang kita sebut juga dengan surat setoran elektronik kalau sekarang sudah menggunakan sistem ya teman-teman ya. Nah, itu harus jelas dulu fakturnya siapa yang dipungut, kemudian berapa jumlahnya. Nah, itu nanti fungsi faktur pajak adalah sebagai bukti pendukung untuk pembayaran PPN. Kemudian yang ketiga fungsinya juga sebagai sarana pengawasan administrasi bagi kantor pajak ya. Jadi nanti kantor pajak di akhir periode akan memeriksa ya faktur pajak masukan dengan faktur pajak keluaran ya. Kemudian jumlahnya sesuai atau tidak seperti yang sudah disampaikan pada SPT. Nah, kemudian elemennya teman-teman untuk faktur pajak yang pertama ada nomor seri faktur, yaitu ada di atas sendiri teman-teman ya. Ada di bagian atas sendiri itu untuk nomor seri faktur. Nanti nomor seri faktur ini berbeda-beda teman-teman tergantung siapa yang dipungut ya. Kemudian nama ini maksudnya nama perusahaan, kemudian alamat dan NPWP PKP. Kemudian di bagian bawahnya itu ya nanti ada nama, alamat dan NPWP pembeli. Nah, ini harus jelas semuanya terisi teman-teman, karena kalau tidak jelas siapa pembelinya maka masuk faktur pajak digunggung atau faktur pajak ini tidak bisa menjadi kredit pajak masukan nantinya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk nomor seri faktur teman-teman itu karena sekarang sudah menggunakan e-faktur ya teman-teman, itu nanti PKP mendapatkan seri ya, mendapatkan nomor seri faktur ya. Jadi itu nanti PKP minta ke kantor pajak dapat nomor seri. Nah, itu nanti yang digunakan PKP sebagai penomoran. Jadi nomornya itu sudah by system teman-teman, tidak acak ya, tidak seenak sendiri ya teman-teman, itu sudah by system ya. Nanti dia minta ke kantor pajak untuk PKP-nya ya. Jadi nomor seri faktur ini sudah ditentukan ya oleh kantor pajak. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya jenis fakturnya. Jenis faktur nanti ada faktur pajak standar, berarti ini yang paling sering digunakan teman-teman ya.
Jadi faktur ini isinya pada saat penyerahan BKP atau JKP kepada satu pembeli saja dan biasanya hanya satu jenis barang atau jasa saja teman-teman. Kemudian kalau faktur pajak gabungan itu apabila pembelinya sama dengan dia itu beli BKP dan juga JKP atau jasa ya, beli barang atau jasa dalam transaksi yang sama bersamaan, itu boleh digabungkan teman-teman untuk fakturnya. Jadi tidak dipisah sendiri-sendiri, itu namanya faktur pajak gabungan. Jadi antara barang BKP ya teman-teman ya dan jasa itu bisa digabungkan. Kemudian ada lagi faktur pajak pengganti. Nah, ini apabila terdapat kesalahan pada saat penerbitan faktur, teman-teman. Jadi fakturnya itu ketika ada kesalahan diterbitkan faktur pengganti. Jadi tidak ditarik ya teman-teman faktur yang lama itu, tapi diterbitkan faktur pajak pengganti ya atas transaksi faktur yang sudah diterbitkan tapi salah, misalnya salah nominalnya ya, sering terjadi ya teman-teman ya, atau salah klasifikasi BKP atau JKP ya teman-teman ya. Nah itu nanti diterbitkan faktur pajak pengganti. Nah, kemudian teman-teman ini contoh faktur pajak. Sebenarnya kalau sekarang kita tidak ngisi manual ya teman-teman. Jadi kita pakai berbasis web ya teman-teman yang namanya e-faktur. Nanti teman-teman bisa melihat video referensi bagaimana mengisi faktur ya menggunakan aplikasi e-faktur. Berbasis web teman-teman ya sekarang ya. Nah, tidak lagi manual menggunakan Excel. Ya, tapi sekarang ya saat ini saya berikan teman-teman contoh menggunakan Excel. Karena apa? Karena supaya teman-teman tahu alur manualnya ya teman-teman. Walaupun nanti realnya bisa sebenarnya tidak lagi menggunakan Excel ya teman-teman ya. Jadi langsung menggunakan aplikasi berbasis web. Tapi teman-teman perlu tahu ya, cukup tahu untuk bagaimana cara membuat faktur pajak menggunakan manualnya bagaimana. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya teman-teman untuk form atau worksheet Excel-nya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman untuk faktur pajak. Jadi di atas ini adalah nama ya, nama PKP, kemudian ada data profil ya, alamat, kemudian NPWP wajib ya teman-teman ya. Kemudian di bagian bawahnya itu data pembeli ya teman-teman ya. Data pembeli itu isinya juga sama, nama, kemudian alamat ya, kemudian NPWP. Kemudian di bagian isi ya itu berisi transaksinya apa di sini ya. Nah, di sini dijelaskan transaksinya apa. Kemudian nah, teman-teman perhatikan untuk harga jual. Nah, di sini ya, harga jual atau nilai penggantian atau uang muka ini adalah yang tertera adalah nilai harga jual setelah pajak. Jadi ini bukan DPP, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti memasukkan transaksi ya di faktur ini ya, ini teman-teman masukkan transaksinya adalah setelah pajak ya. Jadi harga jual di sana. Karena apa? Di form bawahnya itu sudah ada kolom untuk menghitung DPP atau dasar pengenaan pajaknya. Jadi itu ya, ini di kolom yang bawah ini ya, yang kecil-kecil ini ya teman-teman perhatikan, itu sudah ada kolom untuk DPP-nya. Sehingga nanti teman-teman masukkan nilai transaksinya adalah yang setelah pajak. Jadi kalau misalkan nanti di kasus transaksi, di kasus soal misalnya ada transaksi yang dia itu harga jualnya belum termasuk pajak, teman-teman yang masukkan di kolom harga jual ini adalah harga jual setelah pajak. Ya teman-teman ya, jadi perhatikan harga jual yang kolom atas itu ya, itu merupakan harga jual setelah pajak ya teman-teman ya. Nah, karena kalau teman-teman nanti masukkan harga jual sebelum pajak, nanti tidak pas ya teman-teman hitungan DPP-nya ya. Dan hitungan PPN-nya juga akan menjadi lebih kecil. Jadi teman-teman misalkan 10 juta itu belum termasuk pajak, teman-teman masukkan harga jualnya adalah berarti 10 juta tambah 1 juta ya teman-teman ya, 11 juta ya.
Kemudian nanti dasar pengenaan pajaknya dia akan, nge-link sendiri teman-teman karena itu merupakan worksheet ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masukkan ke aplikasi juga tetap akan, terhitung sendiri untuk DPP-nya ya. Kemudian nilai PPN-nya juga akan muncul di bagian paling bawah itu. Itu untuk PPN teman-teman. Kemudian untuk PPNBM ada di kolom yang, kecil ini ya teman-teman, yang bawah. Ya, jadi di kiri bawah ini ada pajak, penjualan atas barang mewah. Ini teman-teman isi tarifnya berapa, misalnya tarif PPNBM tahu ya teman-teman ya, 10% sampai 75% ya. Jadi sini ada tarifnya diisikan dulu, kemudian DPP-nya adalah menggunakan DPP yang PPN, yang teman-teman ambil dari kolom yang PPN ya teman-teman ya, sama ya DPP-nya menggunakan DPP PPN ya, PPNBM sama. Kemudian di sini akan muncul tarif PPNBM-nya. Jadi di kolom sendiri teman-teman. Ini adalah jenis faktur pajak standar. Jadi standarnya seperti ini, normalnya seperti ini, yang paling sering diterbitkan jenisnya seperti ini teman-teman. Oke, mudah ya teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk tata cara pengisian faktur pajak seperti biasa, berarti kita harus tahu dulu ya, data pembeli. Data pembeli ini wajib diisi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini dikosongi, namanya menjadi faktur pajak digunggung. Kalau digunggung berarti dia tidak bisa dikreditkan teman-teman. Jadi siapa pembelinya harus jelas diisi, kemudian nama PKP-nya juga otomatis terisi ya teman-teman ya. Tapi nama pembelinya juga harus diisi lengkap ya, siapa pembelinya, NPWP, kemudian alamat di mana, itu kolomnya diisi semua. Oke. Kemudian selain itu adalah mengisi data transaksinya apa ya, jelas ya teman-teman ya, kalau kita mau menerbitkan faktur ya otomatis kita harus tahu dulu transaksinya apa, kemudian berapa harga jualnya, kemudian DPP dan PPN-nya yang terutang itu akan terisi otomatis ya. Kalau kita masukkan harga jual berapa, berarti dia akan otomatis menghitung DPP dan juga PPN-nya. Oke. Nah, kemudian teman-teman perhatikan untuk kode seri faktur pajak. Jadi kode seri itu yang ini teman-teman. Jadi kode seri itu melekat di nomor seri ya. Jadi kalau nomor seri itu berarti PKP nanti minta kepada kantor pajak ya teman-teman. Kemudian kalau kode seri itu nanti kita tentukan. Jadi ada faktur pajak itu golongannya ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama, kode faktur 01 itu untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut sendiri oleh PKP. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah kalau PKP atau pengusaha atau perusahaan itu menjual barang atau jasa, kemudian dia pungut sendiri PPN-nya, artinya dalam transaksi yang normal, maka diterbitkan fakturnya adalah 01. Oke. Jadi ini transaksi penjualan normal ya teman-teman ya, maka diterbitkan fakturnya 01. Oke. Kemudian kode seri 02. 02 itu untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Pemungut PPN siapa teman-teman, masih ingat? Bendaharawan pemerintah. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada transaksi yang kaitannya sama bendaharawan pemerintah, misalnya bendaharawan SD negeri atau SMA negeri ya, kemudian atau universitas negeri atau kepada kantor-kantor dinas, itu fakturnya bukan 01 teman-teman, 02, pakai kode serinya 02. Jadi implikasinya apa teman-teman? Jadi nanti akan beda ya teman-teman, karena PPN yang dipungut oleh pemungut PPN atau bendaharawan pemerintah itu tidak disetorkan oleh PKP. Jadi yang menyetorkan adalah bendaharawan itu sendiri ya, bendaharawan pemerintah sendiri selaku pemungut PPN. Maka nanti pada saat pelaporan SPT-nya kita tidak perlu lagi untuk melaporkan fakturnya atau surat setoran pajaknya, faktur dan surat setoran pajaknya tidak dilaporkan lagi pada SPT. Jadi itu nanti masuk sendiri ya teman-teman, nanti lihat di SPT ya. Jadi 02 ini khusus faktur yang diterbitkan kepada bendaharawan pemerintah.
Kemudian ada kode seri faktur 03, yaitu untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, teman-teman. Pemungut PPN tapi dia selain bendaharawan pemerintah. Jadi pemungut PPN itu ada yang bendaharawan pemerintah, teman-teman, tapi ada juga yang selain bendaharawan pemerintah. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya misalnya kontraktor minyak, bumi, dan gas, ya. Kemudian kontraktor proyek-proyek pemerintah itu merupakan pemungut PPN yang selain bendaharawan pemerintah. Jadi fakturnya 03. Kemudian ada kode faktur pajak 04, yaitu untuk penyerahan BKP atau JKP yang dasar DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain. Jadi bukan harga jual ya, teman-teman. Contohnya apa misalnya? Contohnya untuk film atau musik ya, teman-teman, atau untuk emas ya. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar ya, DPP itu tidak hanya harga jual ya, ada nilai impor, ada nilai ekspor, dan ada nilai lain. Nah, barang-barang mana yang masuk menggunakan DPP nilai lain, nah itu nanti terbitnya fakturnya bukan 01, teman-teman, tapi 04 ya. Kemudian ada kode seri 06 ya, yaitu untuk penyerahan lain ya, penyerahan selain BKP atau JKP ya, teman-teman, yang PPN-nya dipungut oleh PKP. Jadi misalnya contohnya di sini ada tembakau, yaitu khusus ya, teman-teman ya. Jadi itu bentuk bukan BKP tapi penyerahan lain ya. Jadi barangnya khusus, kemudian atau yang tidak menggunakan tarif 10% ya. Jadi misalnya jenisnya nanti ada ya, teman-teman ya. Ini tembakau kemudian penyerahan yang tidak menggunakan tarif 10%. Oke. Kemudian 07, kode seri 07 itu untuk penyerahan BKP atau JKP ya, barang atau jasa yang PPN-nya tidak dipungut. Kalau PPN-nya tidak dipungut berarti untuk kegiatan ekspor ya, teman-teman. Kalau ekspor itu tarifnya 0%, berarti untuk kode seri fakturnya menggunakan 07, teman-teman, bukan 01 ya. Oke. Kemudian teman-teman sudah tahu ya bentuk fakturnya seperti apa, kemudian kode-kodenya berapa saja ya, kode serinya dari 01 sampai 07. Kemudian sekarang teman-teman belajar untuk melihat bagaimana faktur itu dibuat ya, teman-teman ya. Jadi ini ada kasus PT Avelio ya. Kemudian PT Avelio ini profilnya seperti ini, teman-teman. Jadi dia produsen peralatan olahraga, ada nama, kemudian alamat, kemudian teleponnya, kemudian NPWP, tanggal dikukuhkan, semua ini ada di formnya faktur pajak ya, teman-teman ya. Kemudian kode jenis usahanya untuk klasifikasi usahanya menurut pajak dia ada di 53399 ya. Jadi ini untuk klasifikasi kode jenis usaha menurut fiskal. Jadi ada sendiri ya, teman-teman ya. Nah, kemudian transaksi PT Avelio apa saja di sini tanggal Januari ya, tanggal 10 Januari, sorry. Tanggal 10 Januari, kok tanggal Januari ya, teman-teman ya. Tanggal 10 Januari, oke. Diserahkan sejumlah barang kepada PT Mikro. PT Mikro punya NPWP ini ya 02034 itu harganya 210 juta. Kalau disebutkan harganya 210 juta, tidak ada keterangan sudah termasuk PPN dan PPNBM, maka ini adalah harga jual ya, teman-teman ya. Artinya dia adalah DPP-nya ya. Jadi artinya dia adalah harga jual. Tidak disebutkan keterangan bahwa dia sudah termasuk PPN atau PPNBM. Oke, kemudian pada saat di transaksi ini ya, kita lihat dulu DPP-nya berarti 210 juta, teman-teman. PPN-nya 10% ya, seperti biasa ya, teman-teman ya, 21 juta. Kemudian PPNBM-nya 30% ya. Di sini ada 63 juta. Oke. Kemudian transaksi yang kedua, kita analisis dulu ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke faktur ya. Jadi kita analisis dulu transaksi ini.
Kemudian setelah itu baru kita masukkan ke faktur. Oke, kemudian, transaksi yang tanggal 15 Januari diekspor sejumlah alat olahraga ke Hong Kong, ya, dengan nilai ekspor 600 juta. Ini nilai ekspor ya teman-teman, sudah bentuk nilai ekspor, berarti dia DPP ya teman-teman, DPP-nya adalah nilai ekspor dengan dokumen PEB nomor 000 ini 344. Ini berarti dia sudah lengkap teman-teman, dokumen ekspornya dia punya PEB ya, pemberitahuan ekspor barang. Nah, untuk ekspor teman-teman sudah tahu ya, untuk PPN-nya adalah tidak dipungut ya, alias 0% teman-teman untuk tarif ekspor ya, 0% ya, bukan 10% ya teman-teman ya. PPN-nya tidak dipungut. Kemudian teman-teman kalau dia sudah punya dokumen PEB ya, PEB itu pemberitahuan ekspor barang, maka tidak perlu dibuat faktur pajak ya, cukup dengan dokumen PEB-nya tersebut. Sehingga untuk PTA Value yang kita terbitkan fakturnya adalah transaksi tanggal 10 tadi ya teman-teman, karena dia penyerahan BKP. Kemudian tanggal 15 ini tidak perlu dibuatkan faktur pajak. Kemudian teman-teman lagi tanggal 16 diserahkan sejumlah barang kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Berarti teman-teman ini diserahkan kepada siapa? Bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah itu kategorinya apa teman-teman? Pemungut PPN. Oke. Kemudian nilainya adalah 56 juta, sudah termasuk PPN dan PPNBM. Nah, teman-teman perhatikan di situ dia sudah termasuk PPN dan PPNBM. Maka kita cari dulu teman-teman DPP-nya ya. 100 per 140 juta, asumsinya PPNBM-nya 30% kali 56 juta kali 56 juta, maka nilainya adalah 40 juta. Kemudian PPN-nya adalah 10% kali 40 juta, maka ketemunya 4 juta. Kemudian PPN-nya 30% kali 40 juta, maka ketemu 12 juta. Nah, PPN dan PPNBM ini dipungut oleh pemungut PPN. Kalau dipungut oleh pemungut PPN, maka kita terbitkan fakturnya berapa teman-teman? 02 ya. Kemudian tanggal 20 Januari diimpor dari Thailand ya, bahan baku peralatan olahraga dengan nilai impor 480 juta. Dengan dokumen PIB nomor ya ini ya, nomornya sudah ada 000 itu 425. PIB itu dokumen pemberitahuan impor barang. Maka teman-teman untuk impor apabila dia itu sudah menggunakan BIP seperti ekspor tadi ya, PIB ya. Kalau ekspor tadi PIB, maka fakturnya bisa digantikan dengan PIB saja ya. Kemudian PPN masukannya di sini adalah 48 juta. Dia hanya PPN ya. Kemudian transaksi tanggal 25 Januari dibayar kepada PT Color Indonesia senilai 180 juta untuk pembelian bahan baku. Berarti PTA Value ini dia bayar ya teman-teman, posisinya dia beli barang. Maka di situ masuknya adalah PPN, apa teman-teman, masukan apa keluaran? PPN masukan ya, karena dia membeli barang ya. PPN masukannya senilai 18 juta. Oke, berarti ini faktur pajak masukan ya teman-teman ya. Kemudian tanggal 26 Januari diserahkan 10.000 unit peralatan olahraga kepada panitia SEA Games nilainya 1,5 miliar. Sumber dananya merupakan dana hibah dari pemerintah luar negeri. Nah, teman-teman, untuk penyerahan BKP ya yang didanai dari pinjaman luar negeri atau dana hibah luar negeri, maka PPN-nya tidak dipungut ya teman-teman ya.
0% seperti halnya ekspor ya. Jadi tidak dipungut teman-teman untuk penyerahan BKP ini. Oke, sehingga di sini tidak ada perhitungan PPN-nya ya. Kemudian teman-teman, setelah ini kita terbitkan faktur ya, membuat faktur. Nah, fakturnya ada di worksheet yang Excel ya teman-teman ya, ada di worksheet yang Excel. Nah, teman-teman ini ya perhatikan di sini contohnya. Jadi tadi yang transaksi PTA value terlihat di layar ya teman-teman ya. Nah, ini yang 210 juta. Nah, yang kita masukkan di sini adalah harga yang sudah termasuk PPN dan PPNBM. Sehingga di sini adalah DPP-nya 210 juta dengan PPNBM-nya 63 juta. Oke. Nah, kemudian yang ini kodenya 01 ya teman-teman ya. Kemudian yang transaksi kepada PT Dinas Pemuda, kok PT Dinas, sorry teman-teman, mohon maaf, keseleo ya teman-teman. Dinas Pemuda dan Olahraga, ya berarti bukan PT ya teman-teman, berarti ini bendaharawan pemerintah ya. Kita perhatikan transaksinya teman-teman di sini. Berapa tadi teman-teman DPP-nya 40 juta ya. Nilai transaksinya 56 sudah termasuk PPN dan PPNBM. Berarti kalau sudah termasuk kita masukkan di sini 56 juta ya teman-teman. Ini ada di worksheet Excel ya teman-teman, nanti buka ya, ada di worksheet Excel. Ya, saya bikinkan faktur di situ ya. Untuk transaksi PTA value ini teman-teman bisa lihat fakturnya. Nah, ini untuk di PPT-nya tampilannya agak kecil-kecil ya teman-teman. Untuk jelasnya teman-teman lihat di Excel-nya, file Excel-nya ya teman-teman ya. Nah, di situ 56 juta dengan DPP-nya 40 juta. Oke. Kemudian PPNBM-nya terlihat di situ yang paling bawah ya teman-teman ya, 30% dengan PPNBM-nya 12 juta. Nah, kemudian untuk pajak masukan, nah ini sebaliknya teman-teman, pajak masukan berarti PTA value yang dikenai pajak ya, yang dia pembelinya ya, pembeli barang, ini faktur pajak masukan, PTA value dia sebagai pembeli, pembelian peralatan bahan baku olahraga di sini ada berapa teman-teman di situ? Nilai transaksinya ada 198 ya. 198 juta ya, sehingga untuk DPP-nya ada 180 juta ya, sehingga PPN-nya 18 juta. Nah, ini faktur pajak masukan. Jadi untuk kredit PPN syaratnya harus punya faktur pajak masukan. Nah, kemudian teman-teman di akhir periode bagaimana perhitungan PPN dari PTA value ini ya. Perhitungan PPN lebih atau kurang disetornya, teman-teman perhatikan perhitungannya. Jadi yang pertama kita hitung dulu perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan ya. Pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kita lihat atas impor barang tadi sudah didukung dengan dokumen PIB ya teman-teman ya. Sehingga di sini ada 48 juta. Oke. Kemudian atas perolehan BKP tadi yang transaksinya dari PT Color Indonesia nilainya adalah 18 juta. Sehingga PTA Value punya total pajak masukan 66 juta ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk perhitungan PPN keluarannya, nah ini teman-teman perhatikan klasifikasi ini berdasarkan tadi jenis fakturnya ya teman-teman. Perhatikan untuk yang pertama adalah PPN yang dipungut sendiri. Nah, yang dipungut sendiri berarti transaksi yang mana saja teman-teman? Transaksi tanggal 10 ini dipungut sendiri ya. 21 juta ini. Kemudian yang lain ada tidak teman-teman? Untuk ekspor kan tidak ya, tidak dipungut. Untuk yang tanggal 16 ini bukan dipungut sendiri tapi dipungut oleh pemungut PPN. Yang impor itu pajak masukan, ya berarti tidak ada ya teman-teman ya, yang dipungut sendiri hanya
Tadi ya 21 juta. Nah, berarti kan teman-teman PPN yang dipungut oleh pemungut PPN itu 4 juta. Kemudian PPN yang tidak dipungut karena 0% ya 0 ya teman-teman ya. Nah, berarti total pajak keluaran yang nanti akan dikreditkan dengan pajak masukan itu bukan total pajak keluaran ini teman-teman, tapi hanya pajak keluaran yang dipungut sendiri. Ya, berarti hanya 21 juta. Yang 4 juta kemana itu, Bu? Yang 4 juta sudah disetorkan dan sudah dilaporkan oleh bendaharawan pemerintah sehingga kita tidak perlu setorkan lagi gitu ya. Karena kita tidak perlu setorkan berarti kita tidak perlu totalkan itu, total yang 4 juta itu dengan menjadi total pajak keluaran kita tidak ya. Jadi hanya PPN yang dipungut sendiri. Ya, yang 4 juta itu sudah urusannya bendaharawan pemerintah sudah ya. Berarti kita hanya tugasnya hanya menerbitkan faktur pajak tadi ya. Yang ini tadi 02 ini tadi ya. Hanya sampai sini kemudian pelaporan selanjutnya pencatatan semuanya oleh bendaharawan pemerintah. Sehingga yang bisa kita masukkan di perhitungan PTA value ini adalah yang 21 juta. Sehingga di situ teman-teman bagaimana teman-teman? PPN keluaran yang dipungut sendiri 21 juta, PPN masukan yang dapat dikreditkan ada 66 juta. Oke, kemudian PPN lebih disetornya berarti sisanya selisihnya ya teman-teman ada 45 juta yang ini boleh nanti diminta untuk restitusi ya, untuk restitusi. Kemudian PPN yang PPNBM yang harus disetor. Nah, PPNBM ini tidak ada kredit ya teman-teman ya, karena dia sifatnya adalah untuk barang pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Jadi tidak ada sistem kredit. Sehingga yang disetor berapa teman-teman? Di situ. Jadi tadi transaksinya mana teman-teman untuk PPNBM ya. Ada yang pertama 63 juta ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua transaksi tanggal berapa itu teman-teman? Tanggal 16 ya teman-teman ya, ada PPN 12 juta. Oke, berarti totalnya adalah 75 juta ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini untuk perhitungan PPNBM-nya ada menjadi 75 juta. Tadi kurang 12 juta ya teman-teman. Tadi kan 63 ya, yang 12 juta belum ditambahkan. Nah, sehingga di sini PPNBM 75 juta. Oke, teman-teman. Bisa dipahami ya, bisa diterima untuk materi faktur pajak. Jadi faktur pajak merupakan materi terakhir dari rangkaian pajak pertambahan nilai dan PPNBM ya teman-teman ya. Nah teman-teman setelah ini teman-teman mengerjakan tugas ya, tugasnya sudah saya submit di Kulino. Kemudian teman-teman nanti membuat faktur pajak menggunakan worksheet Excel. Ya, jadi worksheet-nya sudah saya sediakan. Jadi nanti teman-teman unduh tugasnya, kemudian di situ ada transaksi ya teman-teman. Nah dari transaksinya tersebut dibikin faktur pajaknya ya menggunakan worksheet Excel yang sudah saya sediakan. Oke teman-teman, untuk tugasnya paham ya. Jika belum paham nanti bisa ditanyakan kembali. Oke, terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Tetap semangat ya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.